Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesantal Sabila dari kelas MNJ 21 akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat. Makalah ini berjudul Dampak Perubahan Iklim Ekstrim terhadap Penurunan Kualitas Kesehatan dan Kebijakan Pemerintah di Indonesia. Apa itu perubahan iklim ekstrim? Perubahan iklim ekstrim ialah kondisi di mana iklim pada suatu wilayah mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini mencakup pada peristiwa perubahan cuaca yang ekstrim seperti banjir, kekeringan yang menyebabkan kerusakan parah, badai intens, serta gelombang panas yang mematikan. Perubahan iklim ekstrim merupakan hasil dari pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan gas emisi rumah kaca yang dilakukan oleh manusia seperti pembakaran fosil, polusi industri, polusi kendaraan. Ketika atmosfer sudah mengandung gas rumah kaca yang berlebih, maka energi matahari yang dipancarkan ke bumi terperangkap di atmosfer, sehingga menyebabkan suhu global naik. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem iklim dan memicu perubahan iklim yang lebih ekstrim dan lebih parah. Perubahan iklim ekstrim memiliki dampak yang sangat serius terhadap lingkungan, ekonomi, kesejahteraan manusia. Perubahan iklim dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur. Selanjutnya, pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi dalam jangka waktu yang panjang yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas ini bekerja seperti selimut, ia menangkap panas matahari yang dipancarkan kembali dari permukaan bumi dan mencegahnya melarikan diri keluar angkasa. Hasilnya, suhu global akan meningkat, menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai yang intens. Perubahan iklim yang terus terjadi menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk di bumi dan menjadi tanggung jawab manusia untuk memperbaiki kerusakan dan mengembalikan keseimbangan alam. Peningkatan jumlah karbon di atmosfer meningkat setiap tahunnya. Hal ini dimulai sejak revolusi industri di abad ke-18, di mana bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi mulai digunakan terus-menerus. Proses pembakaran bahan bakar ini melepaskan CO2, mengakibatkan jumlah karbon di atmosfer meningkat. Meningkatnya konsentrasi ini mengakibatkan kenaikan suhu di bumi karena panas dari radiasi matahari yang terperangkap di gas rumah kaca. Bagaimana penurunan kualitas kesehatan bisa terjadi ketika bumi mengalami perubahan iklim yang ekstrim? Penurunan kualitas kesehatan. Penurunan kualitas kesehatan merupakan salah satu dampak yang sering terjadi selama perubahan iklim ekstrim. Perubahan iklim ekstrim dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan suhu yang ekstrim bersamaan dengan pola hujan yang dapat menciptakan lingkungan menjadi mudah tersebar penyakit menular seperti demam berdarah dan penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti demam dengue. Polusi udara. Sesak nafas menjadi penyakit tren saat ini karena meningkatnya polusi udara. Menurut Air Quality Life Index atau AQLI, penduduk Indonesia diperkirakan akan kehilangan 2,5 tahun dari usia harapan hidup akibat polusi udara saat ini. Depok, Bandung, dan Jakarta menjadi konsentrasi polusi partikulat tingkat tinggi. Berdasarkan laporan kualitas udara IQ Air 2021, Indonesia menduduki peringkat ke-17 sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Berdasarkan laporan ini, Indonesia menduduki peringkat teratas sebagai tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara. Selanjutnya, penurunan kualitas air bersih. Hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang diuji di Indonesia tercemar limbah tinja dan menyebabkan penyakit diare, di mana penyakit ini menjadi penyebab utama kematian balita. Berdasarkan data WHO, sebanyak 2 miliar orang telah mengonsumsi air minum yang terindikasi sudah terkontaminasi feses atau tinja. Selanjutnya, kesehatan mental. Perubahan iklim juga terbukti bisa mempengaruhi kesehatan mental manusia. Dampaknya turut menurunkan kualitas kehidupan. Setiap orang berpeluang masuk ke dalam situasi tekanan yang besar apabila terimbas degradasi ekologi, misal terkena bencana alam. Dia beresiko hidup di lingkungan yang airnya tercemar banjir dan resiko terkena penyakit kulit. Fenomena tersebut menunjukkan terdapatnya hubungan kuat di antara kondisi lingkungan dan kesehatan mental masyarakat. Keduanya bahkan bisa saling mempengaruhi meskipun tak kasat mata. Kurangnya pasokan pangan akibat kekeringan ataupun karena cuaca juga dapat mengganggu aspek kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, malnutrisi. Perubahan iklim juga berdampak terhadap malnutrisi penduduk Indonesia. Peningkatan suhu di Indonesia mencapai 4 derajat Celcius. Peningkatan suhu dan rendahnya curah hujan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman, sehingga berakibat kepada kegagalan panen. Hasil panen menjadi
menurun terutama pada produksi pangan akibat perubahan iklim. Perubahan iklim secara tidak langsung memicu krisis pangan dan beresiko berkurangnya asupan makanan terhadap masyarakat. Karena itu, perlu pengelolaan terhadap resiko kesehatan yang akan timbul dari kurangnya asupan makanan agar tidak menimbulkan persoalan gizi masyarakat. Persoalan gizi masyarakat bisa dipengaruhi beberapa faktor, seperti asupan pangan, penyakit infeksi, sanitasi lingkungan, air bersih, dan lain-lain. Kekeringan akibat perubahan iklim telah mengancam pasokan makanan dan dari hasil pertanian. Hasil panen menjadi turun, kematian ternak meningkat, kurangnya pemasukan air, serta kenaikan harga merupakan dampak yang timbul akibat perubahan iklim. Lalu, bagaimana kebijakan pemerintah dengan permasalahan tersebut? Yang pertama, Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Indonesia telah mengembangkan RAN GRK yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2020 dan hingga 41% dengan dukungan internasional. Rencana tersebut mencakup langkah-langkah seperti perkembangan energi terbarukan, pengelolaan lahan berkelanjutan, dan peningkatan efisiensi energi. Selanjutnya, kebijakan pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan untuk mengendalikan deforestasi dan degradasi hutan serta meningkatkan pengelolaan lahan berkelanjutan. Program seperti moratorium hutan primer dan pengembangan agenda hutan bersama telah diimplementasikan untuk melindungi hutan dan lahan gambut yang penting untuk penyerapan karbon. Selanjutnya, rencana aksi kesehatan. Berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, dalam kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Kebijakan tersebut yakni adanya Permenkes nomor 1018 tahun 2011 tentang strategi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim, dan Kemenkes nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman identifikasi faktor resiko kesehatan akibat perubahan iklim. Selain itu, Kemenkes juga melakukan sosialisasi dan advokasi strategi adaptasi perubahan iklim, meningkatkan tenaga kesehatan untuk adaptasi perubahan iklim, serta kajian pemetaan kerentanan untuk penyakit malaria dan DBD di 5 provinsi di Indonesia. Yang terakhir, penerapan teknologi Building Information Modeling. Kementerian PUPR menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021. Peraturan tersebut dibangun atas 3 pilar, salah satunya penyelenggaraan jasa konstruksi untuk mendirikan bangunan harus menerapkan konstruksi yang menjaga pelestarian lingkungan. Pelestarian yang dimaksud berupa konstruksi yang bisa mempertahankan keberlangsungan daya tampung lingkungan hidup. Teknologi BIM turut memberi kontribusi untuk mengatasi perubahan iklim, di antaranya model informasi yang dihasilkan digunakan secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, penggunaan teknologi BIM bisa dilakukan clash detection serta analisis energi. BIM membantu mengurangi jejak karbon bangunan dan mengurangi jumlah energi yang dikonsumsi bangunan, biaya membangun dan memelihara struktur hingga 20%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.